Halo, balik lagi. Halo Ninda. Coba ya, sekarang segmen kali ini Bapak yang buka. Halo, kali ini masih dalam sesi Conscious Parenting. Nah, bersama Arif Samil, Life Coach, Parenting Life Coach, dan Anaknya anaknya Ninda. sendiri, Ninda. Ya, karena segmen berikutnya selalu aku yang buka, jadi aku pengen Bapak Gantian yang buka ya? sekarang. Gantian. Ya agak-agak awkward, tapi Agak ya awkward. lumayan lah. Oke, not bad lah ya. Not bad, not bad. Nggak usah retake kan? Iya, nggak usah. Oke, good. Jadi kalau yang sekarang nih, aku pengen membahas lebih lanjut tentang conscious parenting. Itu adalah aku ingin bertanya bagaimana sih cara parents and new parents even mendiscover atau mulai memperhatikan bakat-bakat dari anak mereka yang mungkin kedepannya bisa berpengaruh terhadap pilihan sekolah mereka, Waduh, itu pilihan penting karir tuh. mereka, iya kan? Yes, Karena itu kan penting. apalagi sekarang kayaknya les-les gitu kan makin kayak banyak dan kayak makin kayak semua parents tuh pengen anaknya les sesuatu deh gitu. Jadi kayak sekolah abis pasca SMA juga pilihannya programnya banyak sekali, gitu kan? Apalagi ini pertanyaan yang menarik karena klien bapak kebetulan banyak banget yang anak sekolah, banyak banget anak muda malah bukan orang dewasa ya, anak muda ya. Dan mereka pertanyaan selalu sama kan, apa namanya? Mereka mau mulai jadi apa, mau belajar apa gitu ya Pak? Ya, nah ini menarik nih, menariknya kena gini. Aku mau ceritain sedikit. Kenapa kalau lihat my title ada parenting, ada career. Jadi ada parenting life coach, ada career life coach, dan tentu saja bisnis. Jadi ini bukannya kebetulan. Jadi parenting dan career ini aku ketemukan dua-duanya ternyata punya hubungan yang erat. Peristiwanya lucu sebenarnya, sederhana. Suatu saat aku kedatangan klien. Waktu itu kliennya seorang ibu bawa anaknya, ya ada satu anaknya, kakaknya SMA, terus adiknya yang SMP. Yang kakaknya SMA, oke lah ada satu masalah lah dengan di rumah ya. Nah terus anaknya yang satu lagi atau adiknya, dia kelas 3 SMP. Nah dia tuh lucunya begini, pada saat itu mulai mempertanyakan gitu ya. Atau dia nanya ke orang tuanya, aku nanti kalau SMA masuk IPA apa masuk IPS ya, gitu kan? Oke. Nah gitu. Terus emang kenapa? Aku kalau mau jadi arsitek misalnya, aku harus di IPA atau gimana? Tapi kalau IPA aku males tuh. Kalau si kakak belajar kayak kimia apaan sih tuh? Nggak jelas banget sih, gitu kan? Ini anak kelas 3 SMP gitu. Terus terjadilah pembicaraan atau ya kalau dalam saat itu terjadi satu sesi justru khusus ke adiknya gitu kan. Nah aku lihat di situ. Jadi waktu anak ini atau si anak kelas 3 SMP ini bicara soal IPA dan IPS waktu dia akan masuk SMA, kan konsekuensinya juga nanti akan tidak lepas dari apa yang akan dia pilih pada saat program pendidikan di perguruan tinggi. Nah kan, apa yang dia pilih di program perguruan tinggi itu kan tidak lepas dari kurang lebih apa sih profesi yang di industri ini ada, apa sih yang kemudian dia ingin kerjakan pada saat dia lulus nanti. Nah di situ saya pikir-pikir, oh ternyata career planning atau kalau dalam istilahku di sini life coaching untuk karir atau career life coaching itu bukan urusan orang-orang yang sudah masuk dunia kerja, ingin berubah pekerjaan atau ternyata agak bingung dengan pekerjaannya. Tapi ternyata ini berkaitan dengan perencanaan dari sangat-sangat awal, bahkan anak SMP pun dalam kasus ini
buat aku itu udah karir planning, udah life coaching untuk karir. Nah pada saat itulah aku bilang, oh iya ya, ternyata karir itu perlu untuk dipikirkan dari jauh-jauh hari. Nah dan kemudian dalam perjalanannya ya memang benar, ternyata banyak sekali problem yang dihadapi oleh orang tua dan juga anak remaja, khususnya yang SMA nih. Ya, yang SMA ini pada saat dia udah kelas 3 misalnya, semester 1 sudah hampir habis, dia udah kebayang-bayang dia mesti lulus, kemudian masuk perguruan tinggi, nggak tahu ya dia masih bingung. Aku mau ngapain ya? Mau belajar apa ya? Mau sekolah di mana ya? Belum lagi nanti orang tuanya, ya kadang-kadang juga banyak orang tua yang dengan pemahaman pengetahuan yang terbatas dari dunianya juga memberi saran-saran yang ya mungkin nggak mendukung atau nggak membantu pemilihan karir atau pemilihan jalur pendidikannya si anak. Gak relevan gitu ya sama Nggak relevan. zaman sekarang juga. Jadi akhirnya dua-duanya bingung. Nah ini disinilah aku kemudian di dalam parenting itu aku muncul satu program namanya college counseling ya. Nanti kita akan bicara lebih khusus deh soal ini. Nah, jadi aku ada tips buat young parents. Mulai hari ini bikin diary khusus tentang si anak. Iya, kayak ibu ya dulu. Nah, karena apa? Untuk melacak kebiasaan karakter atau yang dalam bahasa populer zaman sekarang adalah bakat dan minat dia. Ini contoh nih, ini contohnya Ninda sendiri ya, nggak apa-apa ya, Nda? Jadi contoh publik. Ini kamu ingat nggak sih dulu kalau kita cerita waktu masih kamu di kandungan, kalau lapar kamu ngapain? Nendang-nendang ibu. Kakinya nendang-nendang kan? Iya. Waktu udah jadi bayi udah lahir, kalau lapar ya ada nangisnya, tapi kakinya jedak-jeduk kan? Iya. Kan? Terus sampai dan waktu kamu belajar jalan itu kan berdiri langsung jalan kan? Oh iya, nggak pakai merangkak. Nggak pakai merangkak, langsung. Fact, guys. Iya. Aku nggak merangkak. Ini anakku nggak ngerangkak nih. Tiba-tiba di supermarket berdiri terus reaching something gitu kan? Iya. Ya mungkin 2-3 langkah. Gara-gara mau ngambil snack deh kayak waktu. Iya benar. Kamu mau snack ya. Tukang lapar dari dulu. Nah ini tukang lapar juga nih. Jadi, nah dari situ ternyata waktu SMA kamu malah bikin apa? Modern dance. Iya. Ya kan? Les ballet dari SD. Ya kan? Nah, hobinya di dance. Motoriknya benar-benar nggak bisa diem. Iya gitu sih, kan? dan kakiku yang paling kuat sih. Dari seluruh tubuh aku tuh kakiku yang paling kuat. Ya kan? Jadi dan itu dari kandungan ya berarti? Itu dari kandungan. Coba kebetulan mamanya nyatet gitu kan, ngapain sih di kandungan, mulai nendang-nendang kakinya. Oh ternyata memang dia waktu SMA itu menunjukkan apa yang ditunjukkan waktu di kandungan, waktu balita, waktu SD, semua itu menunjukkan ya paling tidak portion atau piece of a puzzle dari passion dia. Yep. Ya, kalau kita boleh mengatakan ada bakat terpendam dia boleh, gitu, ada karakter khusus aja boleh, tapi itu semua piece of important puzzle untuk sebuah passion. Yang sampai sekarang juga kamu kan senengnya kan juga dance kan, gitu kan? Yeah. Kalau ada kesempatan, mudah aja, mau aja gitu, ngumpulin teman-teman kayak gitu kan. Yeah. Nah, buat young parents bikin deh diary. Ya, belum lama nih aku ketemu seorang young mom, anaknya 3 tahun. Gue pusing banget nih, Mas Arif. Kenapa? Aku ini di rumah mungkin ada 10 atau 12 kipas angin yang udah dirusak, ada juga yang udah sedikit ya dikembali ini oleh anakku. Karena kamu umur berapa? Umurnya is about baru mau 4 deh, 3 something. Okay. Terus kenapa urusan sama kipas angin?
itu kalau lihat kipas angin, itu kalau belum dia pretelin, kamu diem. Oh ya. Nah, kan kocak Aneh banget tuh kan. Kipas angin. Tuh lain-lain So apa? random. Dikasih robot nggak mau, mulai kipas angin. Oh ya. Oke, kamu catat. Pokoknya ya kipas angin kan artinya kamu bisa beliin yang harganya puluhan ribu lah, yang kecil-kecil dia mau kan. Ya pokoknya kipas angin ada yang muter. Nah jadi anak itu paling enggak kita bisa catat, anak ini senang sesuatu yang mechanical, anak ini senang sesuatu yang bergerak dan sirkular, anak ini senang sesuatu yang dia bisa merasakan efeknya secara kinestetik, artinya dia bisa merasakan dari jauh. Apa sih kipas angin? Kan ada anginnya, gitu kan. Nah coba kalau dia bongkar nggak bisa pasang, wajar lah, masa kan susah. Tapi keinginan tahunya kamu catat tuh. Oh, berarti aku bilang sama ibunya, gitu. Berarti dia punya interest terhadap hal mechanical ya? Mechanical, sesuatu yang bisa dirasakan dari jauh, kan ada anginnya. Iya, benar. Terus dia ingin tahu isi perutnya apa sih, kok ini bisa muter, kok ini bisa bergerak, kok bisa angin gitu kan. Iya. Nah udah nggak apa-apa, ya paling kipas angin ya jangan yang mahal-mahal gitu kan dia bilang. Nah itu dicatat, pasti itu akan jadi a clue for his future passion. Iya, aku sekarang bisa melihat sih kayak future-nya di engineering nih bisa-bisa. Bisa jadi engineering atau sesuatu, gitu ya, atau di robotics. Kita lihat aja deh, gitu kan. Nanti dalam umur berikutnya kalau dia udah agak sedikit bosen misalnya sama kipas angin, coba deh kasih dia Lego misalnya. Aku bilang sama ibunya, oke, just experiment. Don't bother about you're losing money berapa puluh ribu, 100 ribu kali gitu ya, kipas rusak. Don't bother about that. Tapi anak ini akan menunjukkan sesuatu. Oke. Gitu. Dan jadi, ini penting. Perhatikan ya dari kecil tuh. Dari sekarang. That little thing that he or she does ya. Dan mungkin untuk tidak mengkomentari, maksudnya menjudge gitu kali ya. Kalau misalnya ibunya ngejudge kayak, kalau nggak ngerti dijudge. Gitu. Atau nggak, aduh kamu rusak lagi deh tuh kipas anginnya, gitu kan? Iya, karena ini aku ingat banget dulu. Aku inget banget ibu bilang tuh dari kecil aku suka ngomong sendiri. Nah, aku berkayal. Tapi kan kalau ibu-ibu lain kayak aku udah masukin terapis deh ya. Terus kamu waktu SMP kamu menang. Dari SD kamu storytelling. Iya. Terus menang malah di SMP kamu menang di sebuah SMP oke lah waktu itu well known ya. Kita sekarang bikin podcast. Sekarang kamu suka banget sama brandingin orang, gitu kan? Iya. Karena dulu sering ngomong. And berapa kali kamu diundang jadi MC? Oh iya, benar. Sering kecemplung jadi MC. Nah itu, jadi terutama buat young mom bikin diary, buat anak-anak, buat orang tua yang anaknya sekarang di SMA, masuk ke SMA jangan tunggu nanti kelas 3 semester 2, masuk ke SMA mulai bicarakan soal masa depan, ya kan? Jadi kalau in my conscious parenting dalam hal counseling itu, college counseling, aku selalu membantu mereka bukan saja dari sisi peta si anak, tapi juga dari sisi di dunia ini apa sih yang ada, perguruan tingginya ada apa, program pendidikannya apa. Aku gelar seperti restoran Padang deh. Ayo kita bahas. Oke. Nah, baru di situ mereka, nanti kita akan bahas lebih lanjut, baru di sana mereka bisa melihat ke depan lebih clear. Oke. Kalau kayak kata-kata yang sudah beredar di banyak social platform, the future starts now. Bener gak sih? Bener. Iya, bener ya berarti ya. Bener banget. Kata-kata itu. Bener banget. The future starts now. Dan itulah kenapa aku juga menggeluti namanya di dalam bagian dari conscious parenting itu ada bagian college counseling. Oke. Kayak gitu. Nanti kita akan banyak cerita pengalaman yang seru deh di college counseling lah. Ya, itu kayak ide buat next segment, next topic kita ya. Oke, untuk sekarang itu aja dari kita. See you in another segment of Conscious Parenting. Bye.